Sore ini tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 kita lanjutkan pengajian menghafal seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Dari surah Al-Hajj yang bagus untuk dihafalkan dari ayat 26 sampai ayat 32. Surat 22 ayat 26 sampai 32. Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada beberapa kalimat yang bisa dibaca dengan dua bacaan yang mutawatirah. Yang pertama pada ayat 26, wa tahhir baitiya, boleh dibaca wa tahhir baiti, ya-nya disukun. Sama dengan lakum dinukum waliyadin, boleh dibaca walidin. Yang kedua pada ayat 29, thumma liyaqdu, lamnya boleh dikasrah, thumma liyaqdu, artinya tidak berubah karena lamnya sama, yaitu lam untuk perintah. Kemudian wal yufu boleh dibaca wal yuwaffu. Maka kalau yufu dari aufa yufi, yufu. Kalau yuwaffu dari waffa yuwaffi, yuwaffu. Artinya juga tidak berubah karena sama asal katanya, yaitu wafa. Kemudian ayat 31, nah ini yang agak susah. Fatakhtafuhu at-tayr, boleh dibaca fatakhtafuhu at-tayr. Takhattafu berarti hurufnya lebih banyak. Kalau takhtafu ini hurufnya hanya 3, kha, ta, fa. Tapi kalau takhattafahu jadi 4. Kha, kemudian ta-nya 2 kali, kemudian fa.
Taib, untuk ayat 31 ini kita baca lagi bersama karena agak susah ya, supaya semuanya bisa membacanya. Kita baca nanti dengan fatakhattafuhu. Baik, mari kita mulai. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhattafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ya, fatakhattafuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hajj ayat 26, wa idh, dan ingatlah ketika bawwa'na, kami memberitahukan, li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apa yang diberitahukan, makanal baiti, tempatnya Baitullah, tempatnya Ka'bah. Kemudian Allah berpesan, alla tusyrik, bahwasanya janganlah engkau menyekutukan, bi, terhadap saya, syai'an, sesuatu pun, wa tahhir, dan sucikanlah, baitiya, atau baiti, rumahku, yaitu Ka'bah, lit taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan bagi orang-orang yang berdiri, war ruka', dan bagi orang-orang yang ruku', as-sujud, orang-orang yang sujud. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliaulah yang membangun Ka'bah, tetapi beliau bukan yang pertama kali membangun, karena Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan malaikat, wallahu a'lam bishawab, tetapi ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim bukan yang pertama kali membangun. Karena di sini Allah katakan bawwa'na, kami beritahukan kepada Nabi Ibrahim tempat Ka'bah. Jadi sudah ada Ka'bah dulu. Kemudian Ka'bah ini hancur, terkena banjir katanya. Pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, banjir menggenang seluruh dunia, termasuk Ka'bah ini terkena banjir. Menurut sebagian pendapat, karena riwayat tentang Ka'bah ini sangat beraneka ragam, banyak pendapatnya. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah. Lah, Ka'bah tempatnya di mana? Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah. Bagaimana cara memberitahunya? Ya, ada tanda. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan tandanya adalah akan datang angin. Angin berhembus kencang. Kemudian angin ini akan menyapu tanah yang di situ ada Ka'bahnya dulu, bekas Ka'bah. Nah, setelah disapu oleh angin, maka akan ada tanda-tanda di situ. Ya, mungkin bekas-bekas pondasi Ka'bah. Nah, sehingga Nabi Ibrahim kemudian mengetahui ini tempatnya Ka'bah. Kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka caranya Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim lokasi Ka'bah sama dengan caranya Allah memberitahukan kepada Nabi Musa lokasi di mana Nabi Khadir. Ada orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Nabi Musa. Di mana orangnya? Cari ke sana. Kamu perlakukan perjalanan, nanti akan ketemu orangnya. Tandanya kamu bawa ikan. Nah, ikannya nanti kalau dia akan meloncat di situ menjadi hidup lagi, tandanya berarti di situ ada Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Nah, maka di sini juga Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim dengan adanya satu tanda. Yang dimaksud al-qaimin, orang-orang yang berdiri, ini maksudnya adalah orang-orang yang sholat. Karena sholat itu ada berdirinya. Maka al-qaimina war-ruk'i sujud ini adalah satu kalimat. Maksudnya orang sholat. Kenapa berdiri disebutkan secara khusus? Karena sholat yang paling utama adalah tulul qunut, sholat yang berdirinya lama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ditanya, ya Rasulullah, salat apa paling utama? Beliau mengatakan, afdalus salat, salat paling utama adalah tulul qunut, yang lama berdirinya. Maka disebutkan secara khusus di sini qaimin, orang-orang yang berdiri, yaitu salat. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya tawaf dan salat ini adalah dua amalan yang semisal, sejajar.
Maka disebutkan oleh Allah dua-duanya. Ini Ka'bah sucikan. Sucikan untuk siapa? Sucikan untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang salat. Maka salat dengan tawaf itu semisal. Dan ini juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawaf, at-tawafu haulal Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, mithlus salat, itu semisal salat. Illa annakum tatakallamuna fih, hanya saja kalian boleh bicara ketika tawaf. Faman takallama fihi, siapa yang bicara ketika tawaf, fala yatakallam illa bi khair, maka jangan bicara kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Yang dimaksud tahir, sucikan, ini adalah sucikan dari berhala-berhala dan juga dari najis-najis. Karena pada waktu itu banyak berhala dibangun di dalam Ka'bah. Ada kesyirikan-kesyirikan maksud saya, ada kesyirikan-kesyirikan yang di dalam Ka'bah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, maka ini meskipun perintahnya kepada Nabi Ibrahim, tapi maksudnya berlaku untuk seterusnya. Maka di masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dibersihkan dari segala berhala dan kesyirikan berdasarkan perintah dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wa'adzin, dan beritahukanlah wahai Ibrahim, finnas, di tengah-tengah manusia, bil hajj, dengan ibadah haji, bahwasanya Allah mewajibkan ibadah haji. Ya'tuka, mereka akan datang kepada engkau, rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan di atas setiap onta yang kurus. Ya'tina, mereka datang, mereka onta kurus itu, min kulli, dari setiap, fajjin amiqin, jalan yang jauh. Nabi Ibrahim disuruh untuk memberitahu kepada seluruh manusia bahwasanya Allah mewajibkan haji. Nabi Ibrahim bingung bagaimana cara menyampaikan kepada seluruh manusia. Suara beliau tidak bisa menggema sampai seluruh bumi. Maka Allah mengatakan, kamu sampaikan, saya yang bertanggung jawab untuk menyeluruhkan kepada seluruh manusia, menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka konon Nabi Ibrahim kemudian naik pada gunung Jabal Abu Qubais, gunung di Mekah. Setelah itu beliau meneriakkan, wahai para manusia, hamba-hamba Allah, Allah telah membangun Ka'bah di tempat ini, Allah mewajibkan haji ke situ, maka hajilah kalian. Nah, maka pada saat Nabi Ibrahim menyuarakan suara tersebut, maka seluruh makhluk yang akan menjadi manusia, calon-calon manusia, roh-roh yang ada di dalam sulbi-sulbi bapak-bapak dan rahim-rahim ibu-ibu, semuanya mendengar suara Nabi Ibrahim. Ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Yang menjawab labbaik Allahumma labbaik, atau labbaik ya da'i Allah. Kami akan akan datangi panggilan engkau, wahai penyerunya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjawab pada waktu itu, dia akan ditakdirkan bisa haji ke Baitullah. Siapa yang tidak menjawab pada waktu itu, maka dia tidak ditakdirkan untuk haji ke Baitullah. Itu di dalam riwayat-riwayat yang ada. Bisa benar riwayatnya, bisa salah, tapi riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab tafsir, sehingga tidak ada masalah untuk kita sampaikan. Ya'tu karijalan, orang akan datang ke Ka'bah dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau menaiki onta yang kurus. Kenapa onta yang kurus? Karena jauhnya perjalanan, sehingga ontanya dari rumah masih gemuk, tapi kalau sudah sampai ke Makkah sudah kurus karena jauhnya perjalanan. Jadi bukan berarti haji disuruh membawa unta kurus, bukan. Dari rumah masih gemuk ya, tapi jauhnya perjalanan menyebabkan kurusnya unta ini. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, saya menyesal kenapa dulu ketika muda saya tidak mau melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki. Karena ternyata Allah menyebutkan ibadah haji berjalan kaki, disebutkan pertama, rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau naik unta. Nah, ketika berjalan kaki disebutkan pertama, maka ini lebih utama, kata Ibnu Abbas. Maka beliau menyesal karena ketika tua baru menyadari bahwasanya Allah menyebutkan di sini berjalan kaki yang pertama. Maka kalau ada pemuda-pemuda yang ingin niatan haji ke Baitullah berjalan kaki, silahkan, tafadhal, bismillah, tawakal kepada Allah, bawa bekal supaya tidak minta-minta di tengah jalan. Nah, kemudian berjalan kaki sampai di sana berapa bulan, mungkin 6 bulan, insyaallah ini sesuatu yang baik. Allah mengatakan liyashhadu, supaya mereka menyaksikan, manafi'alahum, manfaat-manfaat untuk mereka, wa yadhkurusmallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah, yaitu zikir,
fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang diketahui. Maksudnya adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa berzikir kepada Allah pada hari-hari tersebut? Karena bersyukur. Bersyukur kenapa? Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. An'am binatang ternak, bahimah itu binatang. Fakulu, maka makanlah, minha, darinya, yaitu hewan yang kalian sembelih dari kurban Idul Adha. Wa at'imu, dan berilah makan kepada al-ba'isal faqir, orang yang sangat-sangat fakir. Al-ba'is artinya fakir, al-fakir artinya fakir. Maka al-ba'isal faqir, orang yang sangat fakir. Yang dimaksud manafi'a lahum, manfaat-manfaat bagi mereka, adalah manfaat agama dan manfaat dunia. Manfaat agama yaitu manasik haji. Kalau mereka datang ke Ka'bah, melihat manasik haji dilakukan oleh banyak orang. Ada yang sa'i, ada yang tawaf, ada yang wukuf. Adapun manfaat dunia, perdagangan. Karena banyak orang pasti ada yang jualan. Kita bisa membeli kurma-kurma yang tidak ada di Indonesia, kurma rutab misalnya. Kemudian membeli barang-barang yang jarang ditemukan di negara kita, tapi kita temukan di negara Arab. Nah, ini adalah manfaat-manfaat. Kulu minha wa at'imu, makanlah dan berilah makan dari hewan kurban Idul Adha. Apa hukumnya memakan dan memberi makan dari hewan kurban Idul Adha? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, memakannya sunnah. Fakulu, ini perintah sunnah. Wa at'imu, berilah makan kepada orang fakir, ini perintah wajib. Kenapa? Karena hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Jadi asalnya perintah itu wajib. Tapi kenapa memakan hewan korban yang kita sembelih tidak wajib, tapi berubah hukumnya menjadi sunnah saja? Karena ada dalil yang lain. Dalil yang lain yaitu yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Hajj juga, tapi di ayat yang lain, yaitu pada Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum, dan binatang yang gemuk yaitu hewan kurban, ja'alnaha lakum, kami telah menjadikannya untuk kalian. Maka kata Imam Syafi'i, sesuatu yang sudah menjadi milik kita, Allah berikan untuk kita, sudah menjadi milik kita, maka terserah mau kita apakan. Mau kita makan boleh, tidak kita makan boleh. Nah, inilah dalilnya Imam Syafi'i bahwasanya memakan dari hewan kurban hukumnya tidak wajib, hanya sunnah, karena ada dalil yang lain. Tetapi memberi makan kepada orang miskin dari kurban yang kita sembelih wajib. Sehingga menurut Imam Syafi'i tidak boleh kalau seseorang berkorban tetapi dimakan semuanya, nggak boleh. Harus ada yang diberikan kepada orang miskin. Kalau diberikan semuanya kepada orang miskin malah boleh, tidak harus memakan. Kemudian Allah mengatakan thumma, kemudian liyaqdu, hendaklah mereka menyelesaikan tafathahum, manasik mereka. Wal yuwaffu, dan hendaklah mereka itu menunaikan nudhurahum, nazar-nazar mereka. Maksudnya siapa yang punya nazar hendaklah melunasi nazarnya, jangan menyelisih. Wal yatawafu, dan hendaklah mereka tawaf bil baitil atiq, pada rumah yang atiq, maksudnya Ka'bah. Apa sih artinya atiq? Atiq memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-qadim, rumah yang kuno, rumah yang pertama. Kenapa Ka'bah disebut Al-Baitul Atiq? Karena dia adalah rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk ibadah. Tidak ada masjid yang lebih pertama daripada Masjid Ka'bah. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan untuk ibadah manusia adalah yang ada di Bakkah atau di Makkah. Nah, maka inilah sebabnya Ka'bah disebut Al-Baitil Atiq, rumah yang paling kuno, yaitu paling pertama dibangun untuk ibadah. Arti yang kedua Al-Atiq adalah Al-Mu'taq, yang dimerdekakan, yang dibebaskan. Dimerdekakan dari siapa? Dimerdekakan dari para diktator seperti Abraha dan yang lain-lainnya. Maka sepanjang sejarah, semua orang-orang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah tidak berhasil, karena Allah
sudah menetapkan Ka'bah sebagai rumah yang atiq, yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari segala pengerusakan oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Kecuali nanti di akhir menjelang hari kiamat, Allah takdirkan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah yang dia mempunyai satu betis yang kecil, tetapi ternyata dia sangat kurang ajar, dia menghancurkan Ka'bah. Ada lagi pendapat yang mengatakan atiq, dimerdekakan dari banjir, yaitu banjir ketika dikirim oleh Allah pada waktu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, maka di sini berarti ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah pada saat banjir Nabi Nuh, apakah Ka'bah termasuk yang hancur ataukah Ka'bah diselamatkan. Yang mengatakan Ka'bah diselamatkan karena itu, maka mereka menganggap atiq itu artinya diselamatkan dari banjirnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Karena sejarah-sejarah seperti ini seringkali tidak ada riwayatnya yang sahih, tidak ada sanadnya, tapi sekedar diceritakan supaya mengetahui riwayat tersebut, nggak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan dzalika itulah, wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik bagi dia, inda rabbi, di hadapan Rabbnya. Wa uhillat, dan dihalalkan lakum, bagi kalian, al-an'am, binatang-binatang ternak, illa, kecuali ma yutla alaikum, apa yang akan dibacakan untuk kalian, yaitu di surat yang lain. Fajtanibu, maka jauhilah, ar-rijsa, yang kotor. Apa yang dimaksud kotor? Minal authan, yaitu berhala-berhala. Berhala itu kotor karena merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu, dan hindarilah, jauhilah, qaula zur, perkataan dusta. Yang dimaksud hurumatillah, keharaman-keharaman atau kehormatan-kehormatan Allah, itu maksudnya adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bagaimana mengagungkan hurumatillah? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang dimaksud mengagungkan. Apa termasuk contoh mengagungkan hurumatillah? Melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Ini berarti mengagungkan hurumatillah. Termasuk juga menyembelih kurban pada Idul Adha. Ini termasuk yu'azzim hurumatillah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak wajib menyembelih kurban Idul Adha menurut pendapat yang benar. Tetapi meskipun tidak wajib, hendaklah kita yu'azzim, kita agungkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka fahuwa khairul lahu inda rabbih, dia akan dapat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud qaula zur, perkataan dusta, itu adalah satu, kesyirikan, dua, kemunafikan, dan yang ketiga adalah al-kadzib, ucapan dusta. Syirik itu ucapan dusta. Karena seseorang mengatakan Allah ada tiga misalnya, ini dusta. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu, ini dusta, nggak benar. Allah hanya satu, Maha Esa. Kemudian kemunafikan, ini juga dusta. Karena munafik itu menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Hatinya mengatakan kafir, tapi lidahnya mengatakan muslim. Nah, ini berarti dusta. Termasuk juga qaula zur adalah ucapan dusta yang biasa dilakukan oleh para manusia. Mungkin jual beli, mengatakan ini harganya kulaknya sekian, padahal tidak. Ini qaula zur, semuanya disuruh oleh Allah untuk dihindari. Dan ini menunjukkan bahwa perkataan dusta termasuk perkara dosa besar, karena disamakan di sini atau diseimbangkan dalam penyebutannya dengan berhala, al-authan, berhala, ini syirik, dosa besar. Maka qaula zur, perkataan dusta, ini juga dosa besar. Kemudian Allah mengatakan hunafa'a lillah, dalam keadaan condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira musyrikin bih, tidak musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, fa ka'annama, maka seolah-olah, kharra, dia itu roboh, jatuh, minas sama, dari langit, fatakhattafuhu at-tayr, lalu burung menyambarnya, ya, burung yang pemakan manusia, burung-burung besar, ya, misalnya burung elang dan sebagainya. Atau tahwi bihir rih, menjatuhkan dia, ar-rih, angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang jauh. Jadi disambar angin kemudian dibawa pergi jauh. Maksud ghaira musyrikin nabi, tidak melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah ibadah tadi, maksudnya adalah tidak riya.
Jangan riak ketika melakukan ibadah haji. Jangan riak ketika melakukan ibadah menyembelih kurban. Karena riak itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut dalam keadaan ghairu musyrikin bih, tidak syirik kepada Allah, jangan riak. Ini salah satu dari tafsiran ghairu musyrikin bih. Tentu saja syirik-syirik besar seperti menyembah berhala sudah masuk di sini ya. Tapi untuk kita-kita yang tidak pernah menyembah berhala, maka maksud ghairu musyrikin bih ini jangan riak di dalam amal-amal kita. Karena itu kalau kita melakukan umrah, melakukan haji, lebih baiknya kita tidak usah membuat foto-foto. Kita foto pakai baju ihram berada di depan Ka'bah, karena dikhawatirkan bahwasanya kita tidak ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tujuannya bagus supaya menunjukkan apa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang zaman sekarang mudah sekali hatinya itu rusak, niatnya rusak gara-gara gangguan dari setan. Maka untuk masa sekarang saya berpendapat wallahu a'lam bishawab, tidak bagus kalau kita itu posting foto kita dalam kondisi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrah itu ibadah, haji itu ibadah. Kenapa engkau posting-posting foto? Itu sama dengan engkau salat tahajud, engkau posting foto salat tahajud. Sedang sujud malam hari jam 1 diposting. Nah, seperti ini tidak bagus. Bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tegaskan ghairu musyrikin bih. Jangan syirik, jangan riya. Syirik tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang syirik pasti binasa. Maka Allah mengatakan faka'annama kharra minas sama'. Kondisi orang syirik itu seperti jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, dimakan habis oleh burung, hancur binasa. Syirik juga begitu. Siapa yang syirik akan hancur binasa, masuk dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan dzalika, itulah wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya hal itu min taqwal qulub, termasuk dari takwanya hati-hati. Yang dimaksud syiar-syiar Allah adalah ma'alimu dinihi, segala tanda-tanda yang menunjukkan agamanya Allah. Maka mushaf Al-Quran itu adalah termasuk syiar Allah karena menunjukkan agamanya Allah. Masjid adalah syiar Allah, termasuk menunjukkan agamanya Allah. Semua ibadah, salat, haji, menyembelih kurban, itu semuanya adalah syiar-syiar Allah karena menunjukkan agamanya Allah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pembawa agama Allah, maka beliau termasuk syiar-syiar Allah, tanda-tanda agamanya Allah. Semua ini harus diagungkan. Karena itu para ulama fikih mengatakan kalau engkau memakai cincin di situ ada tulisan Allah, jangan dibawa masuk dalam kamar mandi. Lepas cincin, taruh di luar kamar mandi. Kalau khawatir lupa atau khawatir diambil orang, maka ambil cincin itu, masukkan dalam kantong, disimpan dalam baju, masuk kamar mandi nggak apa-apa. Tapi jangan dipakai karena terbuka tulisannya. Ini termasuk mengagungkan syiar Allah, yaitu kita lepas cincin yang ada tulisan Allah, baru kita masuk dalam kamar kecil. Apalagi kalau cincinnya taruh di tangan kiri, nah ini bahaya. Ada tulisan Allah pakai tangan kiri, kemudian masuk kamar kecil, kemudian cebok pakai tangan kiri. Nah ini bisa najis menempel pada cincin tersebut. Ini tidak termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lewat ayat ini Allah seolah-olah menyuruh kita untuk mengagungkan seluruh syiar Allah. Meskipun di sini hanya kalimat berita ya, siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk takwanya hati, tetapi kalimat ini maksudnya adalah perintah, agungkan syiar Allah. Karena kalau engkau mengagungkan syiar Allah, berarti engkau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdur, perhatikanlah wahai Abu Dzar, fa innaka lasta bi khairin, kamu bukan orang yang lebih utama min ahmar wala aswad, daripada orang lain yang berkulit putih maupun kulit hitam, illa an tafdulahu bitaqwa, kecuali kalau kamu mengalahkan dia dalam soal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah juga bersabda, "Usika bitaqwallah, aku wasiati kamu untuk takwa kepada Allah, fa innahu ra'su kulli syai', karena takwa adalah puncak segala sesuatu, yaitu paling pentingnya segala perkara." Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkan ayat-ayat ini dengan mudah
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.